Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita melihat perkembangan politik terbaru dan ya kita semakin melihat bahwa keputusan yang tergesa-gesa membuat Partai Demokrat dalam situasi tidak nyaman. Mungkin begitu gambarannya ya kira-kira. Sahabat sekalian, bagaimana ketidaknyamanan itu bisa kita lihat? Pertama, begitu Demokrat keluar dari koalisi perubahan, status Demokrat menjadi bebas melakukan komunikasi politik kemanapun juga. Akan tetapi, belum Partai Demokrat melangkah, berbagai partai dari koalisi-koalisi macam-macam telah memberikan berbagai macam statement, baik dari koalisi yang P3 dengan PDIP maupun koalisi Indonesia Maju Gerindra. Kita lihat sahabat sekalian, P3 ingatkan Demokrat jika berkoalisi harus komitmen menangkan Ganjar. Ini menarik. Mengapa sebuah partai sekelas P3 yang ketua umumnya sampai sekarang masih PLT itu berani memberikan sebuah katakanlah peringatan kepada Demokrat bahwa kalau mau gabung PDIP maka harus punya komitmen memenangkan Ganjar, dan itu merupakan bagian dari konten yang disampaikan P3. Luar biasa. Nah, kenapa muncul statement semacam itu? Mungkin Demokrat sudah mulai publik kenal atau partai politik lain kenal sebagai partai yang menginginkan putranya menjadi cawapres. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu, partai lain langsung memberikan katakanlah syarat-syarat yang jelas. Kata Mardiono di kantor tim pemenangan nasional TPN Ganjar Jakarta Rabu 13 September 2023, cuman satu hal yang dipersyaratkan adalah memiliki komitmennya bahwa tujuan dari bergabung ini adalah untuk memenangkan ya calon yang sudah kita tentukan, dan kemudian ke depan adalah bersama-sama untuk membangun bangsa ini, untuk mensejahterakan rakyat. Itu ungkapan dari PLT Partai Demokrat Partai P3 ya kepada Partai Demokrat, harus komitmen gitu ya. Dan sahabat kalian, Hasto juga sebagai Sekjen PDIP mengatakan kami juga memberikan penjelasan bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Pak Ganjar Pranowo bukan ingin berkuasa, tetapi tuanku adalah rakyat. Jadi berbeda dengan yang di sana, ujar Hasto. Artinya Demokrat kalau mau gabung PDIP bareng P3, syaratnya sudah jelas. Tidak usah macam-macam ya Demokrat. Kira-kira begitu. Ini sudah ada calon, komitmen, ayo dukung bersama ya. Tugas kita bukan cari kekuasaan, tapi mengabdi kepada rakyat. Luar biasa ya. Jadi ini yang mendasari sehingga komitmen terhadap bangsa dan negara ini harus dikedepankan, dan kami percaya Demokrat juga mengedepankan hal itu. Luar biasa. Jadi Partai Demokrat istilahnya menjadi daya tarik, tapi di sisi yang lain ada banyak syarat kalau mau bergabung ya. Sahabat sekalian, lebih jauh Partai Demokrat juga menjadi incaran dari koalisi Indonesia Maju. Jadi ketika PDIP dan P3 terlalu percaya diri bahwa Demokrat mungkin akan bergabung dengan mereka, di saat yang sama Prabowo itu optimis bahwa SBY dengan perahu besarnya Demokrat akan mendukung Prabowo dalam koalisi Indonesia Maju. Kemana kira-kira langkah Demokrat? Sahabat sekalian, ini disampaikan oleh Ahmad Muzani ya, yaitu Sekjen Partai Gerindra. Dia mengatakan bahwa dirinya yakin bahwa Demokrat akan bergabung dalam koalisi Indonesia Maju dengan catatan atas kedekatan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Susilo Bambang Yudhoyono di momentum HUT PPABRI yang berlangsung belum lama ini. Masing-masing punya cara untuk ya
menggait Partai Demokrat ya, karena bagaimanapun Partai Demokrat tetap punya pesona ya. Hanya saja jika kemudian keputusan keluar dari partai koalisi perubahan yang dilakukan Demokrat tidak disertai oleh satu strategi yang jitu ke depannya, maka boleh jadi Demokrat akan menjadi partai yang terus ya ditawari tetapi dipertegas gitu. Nah, ini memang tidak mudah karena bagaimanapun kalau mau bergabung kepada koalisi yang ada, sudah ada mekanisme tentu. Sudah ada ya macam regulasi yang mulai tegak begitu ya. Dan di sini Ahmad Muzani meyakinkan bahwa kalau di persentase 60% ya, 60% lah sudah diomongkan, insya Allah Partai Demokrat perlu waktu untuk mengambil keputusan internal agar memenuhi prosedur internal, ujar Muzani di Kota Bandung Rabu 13 September 2023. Sahabat sekalian, kalau kemudian misalnya Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, maka sayang ya posisi Demokrat selama ini yang menjadi oposisi, karena bagaimanapun Koalisi Indonesia Maju adalah bagian dari pemerintahan yang berjalan selama ini. Lebih-lebih kalau kemudian Demokrat bergabung dengan PDIP dan P3 juga sama posisinya. Sementara kalau Demokrat menghendaki poros baru, sepertinya itu akan sulit karena PKS cenderung akan tetap di dalam koalisi perubahan. P3 sudah berani memberikan peringatan ya, tadi judulnya begitu ya, memberi peringatan. Di saat yang lain ya posisi dari PKS, P3 ya sudah mulai solid lah dengan apa yang telah mereka bangun sejak awal dengan pilihan-pilihan koalisi mereka. Jadi dalam kata yang lain, pilihan jalan bagi Demokrat tinggal dua, ke Indonesia Maju atau PDIP P3. Nah, kalau misalnya ke Indonesia Maju sama ya timbangannya, kalau dari sisi historis oposisi Demokrat selama ini menjadi dikorbankan, begitu juga kalau ke PDIP dan P3. Tetapi kalau tidak bergabung dengan koalisi, maka betul-betul tidak ada satu permainan yang bisa diperankan oleh Partai Demokrat karena hanya sendirian. Lalu kemanakah kira-kira Demokrat akan melangkah? Masihkah daya tariknya itu mampu menjadikan Demokrat menemukan strategi yang jitu untuk menarik hati rakyat? Dan bisakah partai-partai dalam koalisi yang sudah ada, terutama Indonesia Maju, PDIP dan P3, menerima Demokrat dengan tulus? Ini adalah sebuah episode yang kira-kira akan kita dapatkan kejelasannya di waktu-waktu yang akan mendatang. Mari terus melihat politik dengan santai, objektif, dan adil. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.